Baru saja muncul sebuah pertanyaan eksplosif yang mendominasi pemberitaan pada hari Rabu, 22 April 2026. Perang Teluk akan dimulai lagi dalam beberapa jam? Yang terlihat saat ini adalah tekanan besar dari Amerika Serikat terhadap Iran. Mediasi yang terhenti, gencatan senjata yang diperpanjang tanpa dasar yang kuat, dan Selat Hormuz kembali dikelilingi oleh rasa takut, ancaman, serta unjuk kekuatan. Ada situasi hitung mundur karena tanda-tanda terpenting menunjukkan kebuntuan yang bisa meledak kapan saja. Saya akan segera menceritakan semua itu kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada bersama kepercayaan Milson Alves. Apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir membantu memahami mengapa suasananya menjadi begitu tegang. Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa bakas waktu, memenuhi permintaan para mediator dari negara tersebut. Namun, perpanjangan ini datang tanpa tanggal yang jelas untuk berakhir dan tanpa jaminan bahwa pembicaraan damai benar-benar akan berjalan kembali. Pada saat yang sama, pemerintah Iran tidak mengambil langkah yang diharapkan Washington, dan pertemuan yang dijadwalkan di Islamabad mengalami kemunduran setelah kedua pihak tidak hadir seperti yang direncanakan. Ini berarti tidak ada perdamaian, yang ada hanyalah jeda rapuh penuh dengan ketidakpercayaan, dengan perang yang membeku dalam wacana dan tetap hidup dalam damai. Dan disinilah inti permasalahannya, Selat Hormuz terus digunakan sebagai senjata politik dan strategis. Reuters melaporkan bahwa Iran telah menyita 2 kapal pada hari Rabu ini, dan kapal ketiga menjadi sasaran tembakan, sebagai tanda jelas bahwa laut tetap tegang meskipun gencatan senjata sedang berlangsung. Parlemen Iran sendiri melalui Mohammad Bagher Kalibaf menyatakan bahwa gencatan senjata penuh hanya masuk akal jika blokade laut Amerika benar-benar berjalan. Dengan kata lain, Teheran tidak memperlakukan Hormuz sebagai detail teknis, tetapi memperlakukannya sebagai alat pengungkit kekuasaan. Inilah yang membuat situasinya menjadi eksplosif, karena selat tersebut yang biasanya menyumbang sekitar 1/5 dari minyak dan gas alam cair yang diperdagangkan di dunia, kini menjadi pusat pemaksaan. Trump menekan Iran dengan 2 cara sekaligus. Di satu sisi, dia berusaha mempertahankan citra bahwa dia masih memegang inisiatif dan bisa mendapatkan kesepakatan dari situasi apapun yang terjadi. Di sisi lain, dia tetap mempertahankan tekanan angkatan laut dan terus menggunakan kekuatan militer serta ekonomi Amerika Serikat untuk mendorong Teheran ke meja perundingan. Reuters melaporkan bahwa meskipun Trump menangguhkan serangan baru, dia tetap mempertahankan blokade maritim terhadap perdagangan Iran. Ini berarti gencatan senjata tidak menghilangkan tekanan utama, hanya mengubah bentuknya. Serangan bom langsung dihentikan, digantikan dengan tekanan strategis. Karena itu, Iran merespons dengan memperkeras sikap, memamerkan rudal, dan menyatakan kontrol penuh atas jalur laut. Pesan dari Iran sangat jelas. Tanpa pengakuan atas syarat-syarat mereka, tidak akan ada situasi normal di Selat Hormuz. Dalam berita yang beredar hari ini, poin terpenting bukan hanya risiko perang, tetapi juga risiko tercapainya kesepakatan yang terburu-buru, tidak matang, dan tidak mampu menyelesaikan inti krisis. Uni Eropa justru memiliki jalan keluar yang seadanya, sementara Iran berusaha mempertahankan Selat Hormuz sebagai kartu truf dan menghindari untuk menyerah pada tuntutan utama. Berita terbaru mengonfirmasi sebagian besar arah tersebut. Baik Reuters maupun Independent melaporkan bahwa para diplomat Eropa merasa khawatir dengan kemungkinan Washington terburu-buru membuat kesepakatan dangkal yang bagus untuk berita utama tetapi buruk untuk stabilitas nyata. Kekhawatiran Eropa ini tidak muncul begitu saja. Kesepakatan nuklir tahun 2015 membutuhkan bertahun-tahun upaya diplomatik. Itu melibatkan para ahli, verifikasi teknis, dan negosiasi yang panjang serta sulit. Sekarang, menurut para diplomat yang diwawancarai oleh Reuters dan Independent, ada kekhawatiran bahwa Gedung Putih akan mencoba menjual kemenangan cepat. Sementara isu-isu penting seperti penyayaan uranium, stok material yang diperkaya, sanksi, dan pengawasan internasional tetap belum terselesaikan dengan baik. Peringatan ini serius, karena kesepakatan yang samar tidak akan menghilangkan krisis. Hanya dalam bahasa Portugis, itu hanya akan menutupi masalah untuk nanti.
Mungkin dengan kepercayaan yang bahkan lebih sedikit di antara kedua belah pihak, dan justru kekosongan inilah yang bisa membuat perang kembali menjadi opsi dalam waktu dekat. Di pihak Iran, perlawanan tetap teguh. Reuters melaporkan bahwa Teheran terus menuntut diakhirinya perang. Pelonggaran sanksi, reparasi, dan pengakuan atas kendali mereka terhadap selat tersebut. Ada juga laporan bahwa Iran telah mengajukan gagasan untuk mengizinkan jalur bebas melewati wilayah Oman di Selat Hormuz jika kesepakatan berhasil. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eskalasi baru. Ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, Iran tahu bahwa Hormuz adalah alat tekan terbesar mereka saat ini. Kedua, rejim tersebut tampaknya tidak mau melepaskan alat ini tanpa mendapatkan imbalan yang besar. Karena itu, situasinya masih tegang. Trump menginginkan Iran mundur. Iran menginginkan jaminan dan pengakuan. Dan tidak ada satupun dari kedua pihak yang tampaknya benar-benar siap untuk mengalah. Jika melihat peta secara keseluruhan, bahayanya semakin besar. Krisis ini tidak berakhir di Hormuz. Majalah Time menyoroti bahwa Bab el-Mandeb, jalur vital lain bagi perdagangan global, sudah menjadi perhatian karena ancaman yang terkait dengan kubu Iran dan kehadiran kelompok Houthi di Yaman. Logikanya sederhana dan menakutkan. Jika Hormuz sudah menunjukkan bagaimana energi bisa dijadikan sasaran perang, tekanan serupa di Bab el-Mandeb akan memperbesar kerugian bagi kapal, minyak, makanan, dan asuransi maritim. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak orang di pemerintahan dan pasar takut akan kemacetan kedua, karena hal itu akan mengubah krisis regional menjadi guncangan yang lebih besar lagi bagi ekonomi dunia. Ada detail lain yang sangat penting dan membantu memahami poin ini. Pada hari Rabu ini, saat Trump berbicara tentang memperpanjang gencatan senjata, laut membalas dengan tembakan, penangkapan, dan ketidakamanan baru. Ini menghancurkan ilusi normalitas. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah ada gencatan senjata di atas kertas. Pertanyaannya adalah apakah ada kendali nyata atas situasi tersebut. Dan sejauh ini, jawabannya tampaknya tidak. Selat itu terbuka, tertutup, terkunci, mengancam akan terbuka kembali, dan kembali mendapat tekanan. Reuters sendiri merangkum situasi ini sebagai pengulangan dari sinyal-sinyal yang saling bertentangan. Buka, tutup, bicara, mandet, diulang. Bolak-balik seperti ini adalah jenis situasi di mana kesalahan, provokasi, atau keputusan mendadak bisa menyalakan kembali semuanya. Karena itu juga, Uni Eropa telah menyatakan dengan jelas dalam pernyataan resmi bahwa mereka menuntut kebebasan navigasi dan perjalanan yang aman melalui Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional. Ini bukan sekadar detail diplomatik biasa. Ini adalah bukti bahwa ketakutan sudah melampaui retorika dan masuk ke ranah keamanan ekonomi yang nyata. Kekhawatiran Eropa bukan hanya tentang apa yang akan dilakukan Iran, tetapi juga tentang apa yang bisa terjadi jika Washington mencoba membuat kesepakatan setengah-setengah atau jika gencatan senjata benar-benar runtuh. Dalam kedua kasus tersebut, dampaknya akan berpengaruh pada energi, perdagangan, dan stabilitas regional. Jadi, apakah perang Teluk akan dimulai dalam beberapa jam ke depan? Bisa dikatakan dengan yakin bahwa risikonya kembali menjadi sangat tinggi. Trump terus memberikan tekanan, Iran tetap bersikeras. Pakistan berusaha mencegah terjadinya pemutusan total. Uni Eropa sama-sama takut terhadap perang maupun kesepakatan yang lemah. Dan Selat Hormuz tetap menjadi pusat perselisihan. Yang dipertaruhkan bukan hanya gencatan senjata. Ini tentang siapa yang menetapkan syarat, siapa yang mengendalikan jalur, dan siapa yang keluar dari krisis ini dengan citra sebagai pemenang. Karena itu kesimpulan akhirnya cukup keras. Perang belum secara resmi dimulai kembali. Tapi alasan kekhawatiran itu jelas. Karena diplomasi masih rapuh dan Selat Hormuz tetap dalam bahaya nyata. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channelnya, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.